kami mendapatkan informasi terbaru Bang Aiman, ya. Ini kalau bisa saya berandai-andai sebagai Gubernur Jawa Barat, ya, karena pernah kita kupas dulu sekitar 1 bulan yang lalu ini masalah wilayah di Bandung, ya. Kalau saya sebagai Gubernur Jawa Barat, ya, saya akan buka sayembara di wilayah Cikole. Ada rumah seseorang yang berinisial F, ya. Masyarakat yang menemukan itu tentu, ya, kalau saya Gubernur Jawa Barat akan memberikan hadiah sayembara. Nah, pertanyaannya, berani nggak KDM buka sayembara di wilayah Cikole? Apakah menemukan harta karun atau tidak? Saya ingin menampilkan bukti ilmiah yang kami investigasi, mohon untuk ditampilkan dulu terkait dengan nomor telepon. Ya. Nomor telepon dan kronologi. Ya. Ini. Satu lagi. Ini kan ada 21 tag. Artinya ini udah terpotong. Yang di awal dulu. Oke, Bang Aiman. Ini get contact nih sepertinya. Ya. Ini udah kita telusuri. Oke. Yang kita lihat dari get contact itu adalah nomor yang mengatasnamakan Peprio Adiono. Oh, oke. Nah, setelah kita cek, ternyata yang tadi tuh 0811 iya, 999 tadi ya di kertas tadi. Ternyata nomor itu bukan atas nama Peprio Adiono. Nomor siapa tapi itu? Handi P. Sutejo. Lebih banyak Handi P. Sutejo. Loh, iya. Siapa itu? Jadi kalau kita Bang Aiman memiliki nomor telepon, kita cek di get kontak keluar nama kita, kan betul, gitu. Betul. Nah, makanya ini kemarin udah kami kasih kepada penyidik. Siapa Handi Sutejo? Gak pernah Itu dengar. tadi. Kalau memang itu nomor telepon dia, kenapa dia menggunakan nomor telepon orang lain? Okay. Satu itu. Terus yang kedua. Dan 21 tag ini artinya nomor lama ini. Nomor lama. Okay. Ada orangnya, betul. Ini kita minta untuk didalami, ya. Atas nama Handi Sutejo ini. Ini baru loh ini, kan gitu. Terus yang kedua, terkait dengan pencantuman nomor telepon yang ada di riwayat penyebab kematian. Kan ada 2 berkas itu. Ya. Di situ dituliskan nomor almarhum Sutrimo. Lanjut, ya. Di situ kita cek, ternyata itu bukan nomor almarhum. Satu lagi. Nah, ini tidak ada. Ini nomor yang mana? Nomornya nggak ada, ditulis namanya Pak Sutrimo. Nomor telepon ini 0811 itu kan gitu. Ternyata bukan nomor beliau dan tidak ada juga ditemukan nomor itu. Nah, jadi dengan kejanggalan itulah. Enggak, tadi nomornya kan cuma satu tuh, 0811 999. Ada satu lagi. Itu yang ditambahkan di lembar kedua. Oh, di lembar keduanya. Saya belum lihat soalnya. Yang dikatakan sebagai nomor Sutrimo. Iya. Oke. Tapi ternyata di tag di get contact. Iya, yang tulis itu tetap EPA juga di bawah tanda tangan. Oke. Dimasukkan nomor itu. Enggak keluar nomor siapa itu? Enggak keluar. Oke, itu nomor yang kedua ya. Dan nomornya pernah kita telepon enggak aktif. Oke. Nah, itu sangat aneh sekali kan gitu. Nah, maka dari itu tadi kan pihak keluarga telah menjelaskan. Tapi Anda pernah nyoba telepon yang Handi Sutejo tadi 0811 99? Udah. Keluar namanya itu. Enggak sempat ditelepon bisa enggak? Nyambung enggak? Enggak bisa. Enggak nyambung. Iya. Artinya nggak aktif? Iya, nggak aktif. Makanya kita minta bantuan daripada penyidik untuk menelusuri nih. Atas nama Handi Sutejo ini. Kita juga baru temu ini nama baru ini kan gitu. Nah, maka dari itu Bang Aiman, karena memang tadi pihak keluarga telah menyampaikan, ya, kami dari keluarga besar Petisi Ali berbelasungkawa, ya, turut berduka cita juga kepada almarhum Puan, ya, kepada keluarga korban. Karena memang peristiwa ini sangat janggal sekali dan memang kami juga berterima kasih kepada rakyat bersuara nih yang paling berani dan paling vokal sehingga ini ramai diangkat. Kan gitu Bang. Kalau nggak ada rakyat bersuara nggak mungkin ada Sabto Wibowo buat laporan. Kemudian disusul dengan keluarga korban. Nah, dengan peristiwa-peristiwa yang telah diungkap kejanggalan tersebut kepada publik sehingga kami melakukan beberapa kajian-kajian, pendalaman-pendalaman. Khususnya terkait dengan kejanggalan ada keistimewaan spesial ketika beliau itu mau berangkat ke Jakarta. Dikawal oleh 2 orang tadi seperti yang dibilang di stasiun kereta api Purwokerto ya. Artinya apa? Ada suatu hal yang sangat istimewa sekali diberikan, perlakuan khusus. Ya, sehingga motivasi perlakuan khusus ini perlu didalami. Nah,
Kemudian berangkat ke Jakarta, keluarga udah bilang pada waktu pukul 3:18 itu Sutrimo ini mengirimkan foto makanan, ada ayam dan lalapannya. Nah di jam 4 itu dia foto di depan rumah FA. Nah kemudian di pukul 6 dan 8 yang bersangkutan melalui FA menelepon sudah meninggal dunia. Pertanyaannya, kalau memang yang menelepon ini adalah FA, berarti handphone sama FA dong. Simpel saja kan gitu. Nah, diberangkatkanlah ke Rumah Sakit Taman Puring Muhammadiyah, Jaksel. Di situ sudah dibersihkan. Rumah sakit saya yakin tidak mau menyimpan barang-barang pribadi almarhum. Pasti serahkan tadi, mengaku kerabat tadi. Ya kan? Diserahkan ke kerabat tadi. Dan beberapa hari yang lalu Mbak Aan sudah ke rumah FA meminta agar dikembalikan itu handphone dan dompet. Guna kepentingannya apa? Sangat penting sekali. Karena dengan handphone tersebut tentu penyidik bisa melakukan metode scientific crime investigation. Siapa yang menghubungi dia? Dan apa percakapan-percakapan yang ada dalam tersebut. Nah yang paling penting lagi Bang Aiman, ATM itu, ini kan punya pribadi nih, ya kan? Keluarga belum dapat ATM itu. Ya, siapa yang transfer dan seterusnya. Dan kita nggak tahu apakah ada uang transferansi itu nomini, kita nggak tahu. Inilah yang harus diungkap. Ya. Nah justru saya juga sependapat dengan Prof. Binsar Gultom tadi mengatakan dengan hilangnya handphone tadi dan ATM tadi itu menjadi keyakinan hakim. Saya setuju banget itu. Karena kalau memang tidak ada problem, kembalikan aja ATM-nya. Iya kan? Kembalikan aja handphonenya. Sampai sekarang, sampai Mbak Aan kemarin kami koordinasi tadi ke rumah yang bersangkutan nggak ada. Justru masih pengawalan sangat ketat sekali. Ya. Nah, jadi ada suatu hal yang memang sangat serius sekali di dalam persoalan ini yang harus dituntaskan. Nah, dan kami juga yakin penyidik ya bukan hanya melakukan pendalaman bukti itu bukan hanya melalui ekshumasi saja. Tapi penyidik melakukan pendalaman melalui CCTV, keterangan saksi, ahli, dan lainnya. Dan kami juga berterima kasih karena metode yang dilakukan oleh penyidik dalam pengungkapan kasus ini di ekshumasi itu dengan menghadirkan beberapa ahli, baik itu toksikologi, ya, histopatologi, dan pemeriksaan DNA. Itu sangat lengkap sekali. Nah, kami mendapatkan informasi terbaru, Bang Aiman, ya. Ini kalau bisa saya berandai-andai sebagai Gubernur Jawa Barat ya, karena pernah kita kupas dulu sekitar 1 bulan yang lalu ini masalah wilayah di Bandung ya. Kalau saya sebagai Gubernur Jawa Barat ya, saya akan buka sayembara. Di wilayah Cikole ada rumah seseorang yang berinisial F ya. Masyarakat yang menemukan itu tentu ya, kalau saya Gubernur Jawa Barat akan memberikan hadiah sayembara. Nah, pertanyaannya, berani nggak KDM buka sayembara di wilayah Cikole, apakah menemukan harta karun atau tidak? Gitu, Bang. Ini kaitan dengan kasus ini ya? Yes. F itu bukan Febri Adriansyah? Ya, pokoknya di wilayah Cikole, Lembang, Kabupaten Jawa Barat. Oke. Nah, terus Bang Aiwan, terkait dengan ini tidak ada tendensi juga ya terhadap ex Jampitsus ini. Tapi saya melihat bahwasannya dalam perjalanan penanganan kasus daripada saudara FA ini banyak beberapa hal yang menjadi janggal dan tanda tanya besar di tengah-tengah kita semua. Yang pertama dari segi pengungkapan kasus ya. Kita lihat dari kasus PT Timah Harvey Muiz ya. Dulu mereka menyatakan kerugian negara itu sebesar 300 triliun. Ternyata salah dan dianulir oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kerugian negara itu hanya 28,9 triliun. Artinya apa? Mereka ini menggandeng BPKP. Nah, itu satu. Setiap kasus-kasus besar saya perhatikan yang digandeng selalu BPKP. Kenapa tidak BPK? Karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 tahun 2016 yang berhak untuk mengaudit kerugian negara adalah BPK. Oke?
Nah, begitu juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016 ya, kerugian negara itu harus sifatnya actual loss, bukan potential loss. Nah, ex jampitsus ini selalu menggunakan potential loss dengan membesar-besarkan kerugian sehingga masyarakat, wah, ada apa nih kan gitu. Yang korban orang lain. Nah, begitu juga di kasus-kasus lain. Mereka selalu menggunakan audit BPKP. Padahal di Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E ya, bahwasannya untuk audit kerugian negara itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan, dan itu sudah diputuskan oleh MK tahun 2016 bulan Maret yang lalu. Pertanyaannya Bang Eman, ada apa dengan ex jampitsus dengan ketua BPKP? Perlu dipertanyakan. Ya, saya kira mereka ini adalah teman dekat. Kenapa dia tidak menggunakan metode dari BPK? Ya kalau BPK kan selalu berbicara actual loss. Dia tidak pernah berbicara potensial loss gitu loh. Tidak berbicara menambah-nambahkan kerugian sehingga orang lain heboh se-Indonesia kan gitu. Begitu juga dengan kasus-kasus lain. Saya nggak akan sebut kasus-kasus apa saja. Karena itu nanti akan bertentangan dengan apa yang telah saya pegang juga, kan gitu. Nah, saya minta ya agar ketua BPKP ini juga didalami oleh penyidik dan tim 9. Oke? Karena dalam setiap audit itu mereka selalu menggunakan potensial terus. Nah itu. Terus kalau ditanya 300 triliun, mana uang 300 triliun yang dikembalikan kepada negara? Nggak ada. Nggak ada yang dikembalikan berapa triliun kan gitu. Nah itu saya rasa bukan suatu prestasi, hal biasa aja gitu loh. Yang berprestasi adalah seluruh kejaksaan dari Sabang sampai Merauke, mereka adalah pejuang kebenaran. Dan seluruh instansi penegak hukum, baik itu Polri maupun Mahkamah Agung, mereka lah penegak hukum yang sebenarnya, bukan hanya satu figur saja. Nah maka dari itu, saya harapkan ketua BPKP ya, melalui tim 9 maupun Polri untuk segera mendalami keterkaitan antara ex jampitsus dengan ketua BPKP ini. Terima kasih Bang. Oke, kita kembali satu lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.